Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ade Wahyudin MT. Saya adalah dosen dari Program Studi Manajemen Teknik Studio Produksi Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta. Perkenalkan, saya hari ini akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu jaringan komputer, di mana jaringan komputer ini merupakan mata kuliah yang berbobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam aspek pengajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah jaringan komputer pada program studi manajemen teknik studio produksi Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta. Baik, mata kuliah jaringan komputer ini memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai konsep dasar dan keahlian dalam membangun suatu jaringan komputer, terutama jaringan komputer yang sangat sederhana. Materi yang diajarkan meliputi lapisan OSI layer, TCP/IP, teknologi internet, perencanaan, media jaringan komunikasi, konfigurasi, serta konsep dasar routing, baik itu routing statis dengan menggunakan peralatan lunak atau perangkat software simulasi dalam hal perencanaan jaringan komputer. Pencapaian mata kuliah atau capaian mata kuliah jaringan komputer terdiri dari 5 poin. Pertama adalah menjelaskan konsep dasar jaringan komputer termasuk arsitektur jaringan, protokol TCP/IP dan juga model OSI layer. Lalu kedua adalah melakukan identifikasi atau mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan perangkat keras dan perangkat lunak pada jaringan komputer. Lalu ketiga adalah merancang dan mengelola jaringan komputer yang memenuhi kebutuhan organisasi. Keempat adalah mengatasi masalah umum jaringan dan melakukan troubleshooting. Dan kelima adalah menerapkan konsep keamanan jaringan untuk melindungi data dan sumber daya organisasi. Itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah jaringan komputer. Nah, silabus daripada pertemuan mata kuliah jaringan komputer itu terdiri dari 14 kali pertemuan, di mana pada pertemuan pertama mahasiswa akan diberikan pengenalan konsep jaringan komputer, di mana konsep jaringan komputer ini akan membahas mengenai pengenalan komputer itu sendiri hingga jaringan komputer itu sendiri. Lalu kemudian pada pertemuan kedua, mahasiswa itu diharapkan mampu melakukan konfigurasi jaringan dan juga operating system, baik itu iOS dan juga skema pengalamatannya. Sedangkan pada pertemuan ketiga, mahasiswa akan diajari mengenai protokol dan juga komunikasi jaringan. Protokol ini mulai dari aturan komunikasi, protokol jaringan dan standar, maupun protokol pada data di jaringan. Lalu pada pertemuan keempat, itu kita akan membahas mengenai jaringan akses, mengenai media jaringan, protokol lapisan fisik, dan juga media akses kontrolnya. Pada pertemuan kelima, kita akan membahas mengenai Ethernet, di mana kita akan membahas mengenai berbagai macam protokol Ethernet seperti ARP dan juga kita akan bahas mengenai switch pada jaringan LAN. Pada pertemuan ke-6 kita akan membahas mengenai lapisan network ya. Lapisan network ini kita bahas mengenai routing, protokol lapisan network dan juga konfigurasi pada router. Pada pertemuan ke-7 kita akan bahas mengenai lapisan transport, baik itu protokol transport yaitu TCP dan juga UDP. Selanjutnya pada pertemuan ke-9 kita akan membahas mengenai pengalamatan IP, baik itu IP version 4, version fixed dan juga konfigurasi pada masing-masing version daripada IP itu sendiri. Lalu pada pertemuan 10 kita akan membahas mengenai subnetting jaringan IP. Subnetting jaringan IP mulai dari skema pengalamatan, subnetting pada IP versi 4 maupun IP versi 6. Lalu kemudian pada pertemuan ke-11 kita akan membahas mengenai lapisan aplikasi, baik itu lapisan aplikasi yang umum seperti email, lalu kemudian server, dan juga lapisan aplikasi lainnya. Lalu kemudian pada pertemuan ke-12 kita akan mencoba untuk membangun suatu jaringan, mulai dari LAN maupun Wide Area Network. Sedangkan pada pertemuan ke-13 kita akan membahas mengenai sepertinya keamanan jaringan, baik itu mengenai berbagai macam ancaman dan juga kerentanan jaringan, teknik-teknik dan mitigasi dari keamanan jaringan. Dan terakhir pada pertemuan 14 kita akan membahas mengenai jaringan masa depan, baik itu cloud computing, IoT, dan juga teknologi-teknologi lainnya di bidang jaringan komputer. Oke,
Untuk komponen nilai pada mata kuliah jaringan komputer ini terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah kehadiran. Kehadiran diberi bobot sebesar 10%. Sedangkan untuk UTS dan UAS masing-masing diberi bobot sebesar 30%. Untuk tugas praktikum dan proyek mahasiswa diberikan juga sebesar 30%. Strategi perkuliahan yang saya gunakan untuk mata kuliah ini adalah terbagi menjadi 4 bagian. Pertama adalah saya akan melakukan ceramah dan juga diskusi kepada mahasiswa. Lalu kemudian saya akan melakukan praktikum. Biasanya setelah teori, saya akan berikan praktikum kepada mahasiswa untuk mencoba berbagai macam modul praktek yang sudah dipersiapkan. Praktikum ini dilakukan di laboratorium komputer dengan menggunakan beberapa software, antara lain Cisco Packet Tracer dan juga Wireshark. Lalu kemudian saya akan melakukan penugasan setiap pertemuannya kepada mahasiswa dalam hal konfigurasi jaringan komputer. Lalu kemudian dalam hal perkuliahan juga saya menggunakan LMS yang disediakan oleh kampus Sekolah Tinggi Multimedia pada alamat lms.mmtc.ac.id. Selanjutnya, pada learning contract, diharapkan mahasiswa mampu untuk hadir minimal 75% sesuai aturan daripada akademik. Mahasiswa diwajibkan untuk berpakaian rapi, baik itu dalam baju rapi, sopan, dan juga bersepatu. Mahasiswa diberikan toleransi untuk terlambat sebesar 10 menit. Lalu untuk penugasan, untuk pengerjaan tugas, mahasiswa diharapkan tidak melakukan plagiasi dan juga mengerjakan tugas secara jujur. Keaktifan di kelas akan diberikan nilai yang lebih. Nah, hal-hal yang tidak tercantum dalam aturan ini akan didiskusikan sesuai dengan situasi dan kondisi. Beberapa referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah ini antara lain adalah buku daripada Kuroshi James dan juga Kate Ross berjudul Computer Networking, A Top-Down Approach. Lalu kemudian Bahroj Foruzan, Data Communication and Networking. Dan yang terakhir adalah Computer Network dari Tenenbaum. Itu adalah referensi yang saya gunakan. Demikian penjelasan saya mengenai mata kuliah jaringan komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini adalah pertemuan kedua dari mata kuliah jaringan komputer. Setelah sebelumnya minggu lalu kita sudah masuk ke dalam pertemuan pertama, yaitu kita membahas mengenai konsep jaringan komputer. Mungkin rekan-rekan sudah paham ya, apa itu dengan konsep jaringan komputer. Apa itu konsep jaringan komputer? Mungkin Mbak di sini mengerti mengenai konsep jaringan komputer kemarin? Bisa dijelaskan? Oke, belum paham ya. Baik, tidak apa-apa. Nanti kita akan coba mengulang kembali jikalau Anda belum paham. Nah, paling tidak dalam pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mengenai hal-hal mengenai pertemuan kedua, mengenai komunikasi dan protokol. Antara lain diharapkan mahasiswa akan mampu menjelaskan bagaimana aturan yang ada di dalam jaringan komputer untuk memfasilitasi suatu komunikasi. Yang kedua adalah menjelaskan peran protokol dan standar organisasi dalam memfasilitasi interoperabilitas dalam komunikasi jaringan komputer. Dan yang terakhir adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana device pada jaringan LAN mampu mengakses suatu sumber daya. Ini adalah capaian pembelajaran kita hari ini. Nah, agendanya apa saja? Agendanya antara lain adalah kita akan membahas mengenai aturan-aturan dalam komunikasi, lalu kemudian protokol, standar organisasi, reference model, enkapsulasi data, dan juga akses sumber daya. Nah, kembali lagi seperti yang saya jelaskan tadi, seperti yang saya tanyakan tadi kepada Mbak di depan ini, bahwasanya saya menanyakan apa itu nama jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu jaringan di mana dua komputer atau lebih bisa saling berkomunikasi satu sama yang lain. Itu disebut dengan jaringan komputer. Otomatis ketika satu komputer berkomunikasi dengan komputer yang lain, jelas ada yang namanya aturan-aturannya, aturan komunikasi. Sama halnya ketika kita, manusia, berbicara mengobrol dengan rekan kita. Itu pasti ada aturan-aturannya, mulai dari greetings, mulai dari salam, mulai dari perkenalan, hingga sampai ke penutupan. Nah,
aturan-aturan komunikasi inilah sama seperti halnya di dalam komputer, itu juga sama seperti halnya dengan human interaction. Lalu kemudian ada orang atau entitas yang menerima pesan itu sendiri, dan ada yang namanya pesan itu sendiri. Aturan komunikasi yang lain adalah baik pengirim dan penerima menyepakati metode komunikasi yang mereka inginkan, entah itu tatap muka, telepon, surat, ataupun menggunakan aplikasi yang lain. Lalu di dalam aturan ada yang namanya kecepatan dan waktu pengiriman. Kapan kita akan berbicara, kapan kita dapat mendengar, itu adalah bagian daripada aturan komunikasi. Sama halnya dengan komputer. Komputer pun kita juga memiliki kecepatan dan juga waktu dalam pengiriman suatu message atau suatu pesan. Demikian pula dengan komputer, mereka pun harus memiliki respon terhadap setiap message atau pesan yang diterima. Suatu pesan ini tidak bisa langsung dikirimkan kepada destination, tetapi ada suatu proses terlebih dahulu, agar si pesan ini mampu untuk dikirimkan oleh suatu medium. Jadi ada suatu proses. Nah, proses ini yang kita sebut dengan coding. Ada dua jenis coding. Pertama adalah source coding dan channel coding. Kenapa harus ada coding? Karena kenapa? Pertama adalah ukuran dari source ini ukurannya sangat besar. Ukurannya akan sangat besar sekali. Sehingga perlu namanya proses kompresi. Karena media transmisi kapasitasnya terbatas, maka kita harus berpikir bagaimana caranya suatu message ini bisa melewati suatu kanal transmisi yang sifatnya terbatas. Source coding, dalam proses source coding, suatu pesan yang ukurannya sangat besar ini, yang tak terbatas ini, akan kita proses demikian rupa sehingga dia terkompresi sehingga mampu untuk melewati kanal transmisi. Oke, itu proses source coding. Sedangkan proses channel coding adalah bagaimana suatu pesan ini mampu sampai kepada destination dengan aman dan selamat. Maka di dalam proses channel coding itu diberikan berbagai macam kode tambahan yang kita sebut dengan redundancy code. Jadi ada proses source coding dan proses channel coding. Jadi tidak serta-merta suatu pesan itu kita kirimkan, tetapi ada proses-proses ini. Nah, di sini saya jelaskan fungsinya adalah agar informasi dapat dikirimkan sesuai dengan kapasitas media transmisi. Itu adalah fungsi daripada source coding. Sedangkan channel coding adalah agar informasi lebih kebal, lebih memiliki ketahanan terhadap error yang kita sebut dengan redundansi. Nah, kurang lebih seperti itu. Hingga saat ini apakah ada pertanyaan? Silakan. Baik, Mbak, apa yang ingin ditanyakan? Saya bertanya, Pak, apakah ada contoh pengimplementasian terkait source coding dan juga channel coding? Oke, baik, pertanyaan yang baik sekali. Oke, baik, pertanyaan sangat baik sekali dari Mbak siapa? Mbak Anin ini. Mbak Anin menanyakan apakah contoh implementasinya apakah ada? Ya, ada ya. Sebagai contoh saya jelaskan sebentar. Mungkin saya jelaskan di sini. Oke, apa contohnya adalah misalkan kalau kita ingin melakukan download ke suatu video, atau mungkin kita ingin merekam suatu konten streaming, ya, message dari suatu pesan, misalkan contoh, saya ingin melakukan streaming video. Nah, video dari suatu kegiatan lah. Ukuran daripada streaming video ini akan sangat besar sekali ukurannya. Sehingga ukurannya sangat besar itu kita akan kodekan dengan menggunakan source code. Yaitu di mana itu dengan cara apa? Di source ini kita gunakan pendekatan ADC ya, analog to digital converter. Yaitu terdiri dari sampling, kuantisasi, dan coding. Jadi, message yang sangat besar ini kita sampling. Kita samples demikian rupa dengan berbagai macam rate yang kita gunakan, lalu kemudian kita kuantisasi dan kita codingkan. Agar apa? Agar informasi yang kita kirimkan ke destination ini, itu mampu untuk melewati media transmisi yang terbatas.
Sebagai contoh, kalau misalnya kita menggunakan media transmisi kita menggunakan seluler misalkan. Kita menggunakan handphone seluler dengan teknologi 4G. Kanal di 4G itu kurang lebih bandwidth-nya sekitar 10 Mbps ya kan, Mbps. Source atau informasi yang sudah dikompresi harus memiliki ukuran kurang daripada 10 Mbps agar dia mampu melewati media transmisinya. Contohnya adalah misalkan video streaming ini kita kompresi dengan berbagai macam ekstensi atau format ya, format video. Bisa itu .mp4 atau dengan menggunakan format apa lagi? MP4, lalu kemudian MOV ataupun format atau ekstensi kompresi video yang lainnya. Nah, di sisi receiver akan ada proses pembaliknya, atau kita sebut dengan proses decoder untuk mengembalikan informasi yang sudah dikompresi menjadi informasi yang bisa kita nikmati di media kita, di destination-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu adalah proses daripada source coding, contohnya. Sedangkan proses channel coding biasanya kita akan memberikan kode redundansi kepada message yang kita kirimkan. Biasanya kode redundansi adalah suatu kode yang digunakan untuk menangkal error atau berbagai macam fenomena-fenomena yang ada di dalam transmisi. Tidak hanya error, entah itu fading, entah itu propagasi dan lain sebagainya, kita gunakan kode tambahan yang kita sebut dengan channel coding. Oke, bagaimana Mbak? Apakah sudah puas dengan pertanyaan? Jawabannya? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin sebelum saya tutup pertemuan ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini, kita langsung aja ke slide terakhir ya. Oke. Baik, kurang lebih kita sudah berdiskusi ya selama beberapa menit. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, ada beberapa hal yang kita simpulkan. Pertama adalah bahwa jaringan data adalah sistem yang terdiri dari device ujung, device intermediary, dan media yang menghubungkan device itu sendiri. Entah itu dalam bentuk fiber optik, entah itu dalam bentuk wireless, atau dalam bentuk kabel. Agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Nah, device-device ini harus memenuhi berbagai macam syarat-syarat protokol komunikasi. Yang biasa digunakan adalah TCP/IP. Lalu kemudian protokol-protokol yang kita gunakan dalam suatu jaringan komputer itu biasanya dibuat oleh standar organisasi. Biasanya standar organisasi adalah IETF ataupun dari IEEE. Dan model jaringan yang paling luas digunakan adalah model OSI layer dan juga model TCP/IP. Oke, baik. Mungkin pertemuan kita hari ini kurang lebih sampai di sini. Sebelumnya saya ucapkan maaf jikalau ada salah dalam penyampaian materinya. Saya ucapkan sampai jumpa minggu depan. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim panitia dan tim penilai dari sertifikasi dosen tahun 2024 ini. Saya juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan sejawat dan mahasiswa yang membantu saya dalam sertifikasi dosen ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.